Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait visualisasi data kategorik dengan menggunakan program R. Pada part ini kita akan membuat visualisasi dengan menggunakan box plot. Nah, seperti yang kita ketahui ya, box plot ini digunakan untuk memplot suatu gabungan variabel-variabel kategorik dan kontinu. Nah, plot ini berguna untuk memvisualisasikan penyebaran data dan mendeteksi outlier. Plot ini menampilkan 5 angka signifikan secara statistik ya, baik minimum, persentil ke-25, median, persentil ke-75, dan maksimum. Dari data set happiness ya, kita misalkan ingin mengidentifikasi happiness score setiap region secara rinci, termasuk nilai minimumnya, maksimum, dan mediannya. Box plot bisa sangat membantu ya. Nah, selain itu, box plot ini juga menampilkan nilai outlier. Biasanya dia merupakan titik-titik hitam ya pada grafik yang terbentuk. Oke, sekarang kita langsung praktek saja ke program R-nya. Oke, yang pertama kita akan membuat box plot dengan menggunakan base plot ya, plot dasar yang ada di R, yaitu menggunakan fungsi box plot ini ya. Nah, kemudian untuk box plot satu variabel, misalkan happiness score ya, kita menggunakan perintah box plot data 2015 $happiness score, kemudian ylab sama dengan happiness score. Sehingga kita peroleh ini adalah output dari script R yang kita gunakan tadi. Nah, bisa kita lihat ya, ini baru membuat box plot untuk satu variabel saja. Oke, selanjutnya box plot berdasarkan grup ya. Grup kita adalah region. Region ini adalah data kategori kita. Dengan frame yang dihapus, kita bisa menggunakan script R berikut ini ya. Jadi box plot data 2015 $happiness score, data 2015 $region. Jadi kita ingin membandingkan ya di sini untuk box plotnya antara happiness score dan region. Kemudian data kita ini ya, data 2015, frame kita hapus berarti sama dengan false. Ini adalah nama untuk sumbu X-nya, ini untuk sumbu Y-nya. Sehingga kita memiliki output grafiknya seperti ini. Nah, bisa diperhatikan ya di sini kita memiliki keterangan ya pada sumbu X ini dia horizontal dan lagi ya. Ada beberapa nama di sini untuk region tidak tertulis ya, karena mungkin kita harus mengatur ukuran huruf atau mungkin kita buat vertikal seperti itu ya. Seperti yang kita pelajari pada part sebelumnya, nanti silahkan dipraktikkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kita coba lihat sekarang kalau kita menggunakan ggplot untuk membuat box plot ya. Nah, untuk membuat box plot ini kita akan menggunakan geometrinya adalah geom box plot. Nah, sehingga kita gunakan script R berikut ini. Jadi ggplot ini adalah data kita, ini adalah aesthetic kita yaitu X-nya region dan Y-nya happiness score. Kemudian plus geom box plot, kita ingin isi ya box plot kita dengan warna merah. Oke, ini untuk nama label di sumbu Y-nya. Ini adalah tema kita dan juga penulisan teksnya bagaimana ya, ini kita buat vertikal. Kemudian ini adalah judul ya, judul utama kita. Dan juga ini X-nya region. Oke ya, kita zoom. Nah, kita peroleh ini box plot kita. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini untuk Latin America and Caribbean, di sini ada outlier ya. Ini titik hitam ini menandakan outlier. Kemudian kita lihat ya untuk masing-masing region warnanya masih sama semua, yaitu warna merah. Nah, gimana kalau untuk tiap region kita bedakan warnanya? Pasti visualisasi datanya lebih bagus, lebih keren ya. Oke, kita akan buat box plot dengan warna berbeda berdasarkan kategori. Kita gunakan script R berikut ini. Nah, jadi kita ubah ya sekarang. Tadi kalau
Yang sebelumnya ini ya, ice-nya X region Y happiness score ya. Sama. Nah, untuk geombox plotnya di sini masih default saja, kita isi saja dengan red. Kalau ini kita kosongkan hanya geombox plot kurung buka kurung tutup saja, otomatis dia putih ya, tidak ada warna merahnya. Nah, sekarang kita akan isi geombox plot ini dengan AS ya, fill-nya sama dengan region. Nanti otomatis outputnya akan berbeda-beda warnanya tergantung dari regionnya, gitu ya. Oke, ini adalah outputnya. Jadi, di sini setiap region yang berbeda dibedakan dengan warna yang berbeda. Oke, tampak lebih jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat happiness score berdasarkan region dengan melihat skor pada tiap negara satu persatu saat Anda mengarahkan kursor pada titiknya, ya, pada poin. Akan muncul ya skornya berapa. Oke, sekarang kita akan menginstal dulu beberapa package yang dibutuhkan. Di antaranya adalah Pur package, kemudian Reader package. Nah, ini sebenarnya tadi Reader sudah termasuk pada Tidyverse ya. Nah, ini tapi kalau misalkan diinstal juga nggak masalah sih. Oke, kemudian Plotly ya. Plotly kita install. Nah, sekarang kita aktifkan ini untuk library scales. Nah, ini package scale ini berada dalam Pur dan Reader package ini ya. Kemudian library Plotly. Kemudian untuk ini box kita ini ya. Nah, saya akan run terlebih dahulu ya. Kita lihat dari jendela konsol ini. Box itu adalah ggplot ya, dari data frame kita, data 2015. Ini adalah aesthetic kita, X-nya region, Y-nya happiness score, color-nya adalah region. Kemudian geombox plot, nah ini kita gunakan geom jitter ya. Ice color sama dengan country, size 0,5. Kita buat dia bentuknya ya dengan chord flip ya. Nah, ini untuk judul dari grafik, ini untuk theme-nya saya ingin legend positionnya itu sama dengan none. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ya, box ini siapa? Nah, ini adalah output dari box kita. Wow, jadi di masing-masing box plotnya itu juga disertai dengan titik-titik yang menyebar ya di setiap regionnya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat ya ggplotly boxnya ini akan menghasilkan gambar ya seperti box itu, tapi ketika kita arahkan pada titik tertentu akan muncul ya happiness score-nya berapa. Oke, kita lihat. Betul ya, kita. Nah, ini ya, kalau kita arahkan pada titiknya akan seperti ini. Kalau saya zoom, bisa coba kita lihat. Atau untuk ini ya. Oh, ini ya, zoomnya di sini. Atau saya save export dulu aja ya. Save as batch. Dan saya save aja apa ini? Happiness score plotly. Nah, setelah itu kita lihat ya. Nah, ini supaya tampak lebih besar. Nah, kita punya output. Kita arahkan ke akan dapatkan. Nah, ini ya country-nya. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat. Arahkan ini ke Australia. Nah, wah, bagus sekali ya. Kita bisa menggunakan visual. Kita bisa membuat visualisasi data. Oke. Nah, jadi itu pembahasan kita visualisasi data kategori dengan
plot. Semoga menambah pengetahuan kalian ya terkait visualisasi data kategorik menggunakan program R, ya, khususnya untuk dataset kita yaitu dataset happening. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya terkait density plot. See you.